datang di channel YouTube Veronica's Right. Oke guys, kali ini aku akan membawakan sebuah video yang baru karena aku nggak bisa jalan-jalan belakangan ini karena sibuk. Kesibukanku belakangan ini sebagai jurnalis, dan sekarang aku akan berbincang-bincang sedikit karena kita hashtag di rumah aja nih. Di negara Indonesia udah banyak yang zona merah dan akhirnya kita harus stay di rumah untuk meminimalisir tersebarnya virus COVID-19 ini. Jadi kita akan berbincang-bincang sedikit dengan salah satu temanku. Temanku ini juga seorang jurnalis, dia adalah salah satu presenter di sebuah media. Siapakah dia? Yuk, tonton ya sampai habis. Oke, Gaby, halo. Halo. Kita udah terhubung sama Gaby nih, teman-teman. Ya, gimana Gap? Akhirnya bertemu ini online. Kamu di rumah terus apa gimana nih? Parah sih di rumah terus ini. Asli karantina banget. Sedih. Udah gak kuliah, gak bisa keluar, gak kemana-mana. Udah lah tuh. Bus. Oh, gitu. Biasanya kamu suka nongki ya? Suka nongki kan? Iya. Ini. Yang biasanya keluyuran, biasanya kemana-mana, ternyata harus di rumah aja gitu. Itu kamu ada kan tim nongki-nongki. Oh, nongki-nongki gitu. Kamu ada keinginan nggak sih buat keluar gitu belakangan ini? Sebenarnya iya Kak, sebenarnya pengen banget, malah kayaknya udah gak kuat. Gak kuat ya? Udah sekian ada di rumah, gak kemana-mana. Pengen banget sebenarnya keluar, tapi ya menyikapi wabahnya kita gak bisa kemana-mana. Sebenarnya bukan gak bisa sih, memang membatasi diri aja. Jadi anak rumahan ya? Iya. Wah, akhirnya tersemat lagi nama anak rumahan. Setelah kemarin-kemarin kayaknya nggak pulang-pulang gitu. Kemana-mana aja lah, terus akhirnya anak rumahan. Berarti banyak manfaatnya di rumah. Terus kalau di rumah ngapain aja dong? Kalau di rumah ngapain aja? Ya pasti kuliah kan, kuliah online. Ngapain ya? Ini mau jawaban jujur apa enggak? Jujur dong. Gak ada yang bisa dibohongin gak sih? Biar citranya agak bagus, ceritanya belajar gitu. Ceritanya belajar terus gitu ya. Aduh. Citra nih maksudnya dia. Terus gimana? Membangun citra. Terus gimana nih? Kan kamu presenter di salah satu media. Nah itu gimana tuh? Masih tetap kayak ada liputan, terus kamu typing gitu, masih ada nggak? Nggak ada. Sekarang benar-benar udah diliburkan. Jadi udah terisolasi banget. Udah libur, dapat 1 minggu yang lalu. Udah libur, nggak bisa kemana-mana ya sebenarnya. Kalau teman-teman yang memang turun di lapang masih ada, mereka masih butuh konten untuk up di medsos, tapi selain itu udah kegiatannya di rumah online semua. Gitu, jadi sedih sekali. Jadi benar-benar kuliah, ngapain ya? Gak bisa keluar kemana-mana. Ngapain gitu. Ntar pas masuk masa depan, bobotnya langsung nambah kilo gitu. Jangan deh, baru dapat beberapa minggu aja ini udah kayaknya bobotnya tambah naik deh. Iya, ya masih berat badan. Kalau kafe di ngapain aja? Selama di karantina ini? Selama di karantina, ya kayak gini, ngubungin teman-teman gitu kan. Terus ya bikin podcast gitu bareng teman-teman juga. Tapi aku keluar sih di sini deket-deket sini aja. Ya jalan pagi aja sih, jalan pagi terus beli bahan-bahan masak tuh. Nah itu cuman keluar di situ aja sih, bahan masak di warung depan ini dekat gitu. Habis itu kalau malam nih kadang aku ke Indomaret kan suka nyemil gitu, beli-beli apa. Terus di depan tuh kan ada lapangan tuh. Di depan ada lapangan. Banyak masih anak-anak bandel tuh. Ya ampun, anak-anak bandel masih nongki-nongki. Terus waktu giliran itu kok di alun-alun itu udah kasusnya kayak yang kemarin dibawa ke Polres. Polres ya ampun, sampai segitunya bawa ke Polres. Iya, karena kan di alun-alun juga tempatnya mereka sebelah ini ya, karena di alun-alun tuh dekat sama Pemkab, dekat sama Polres juga. Nah, kemarin tuh ada, kalau nggak salah tuh ada 3 pasangan. Ini biasa lah. Gila nekat cuy. Apel, ada jadwalnya. Kan corona tidak boleh menghambat tentang ini hati.
Hanya mereka diamankan sama polisi. Diamankan. Untung itu jauh ya. Nggak kuat menahan rindu ya mereka kayak. Nggak kuat menahan rindu. Kayaknya kayak gitu. Terus tapi di sana masih dari banyak pemuda-pemuda yang masih nongkrong berarti. Masih sih, tapi ya berkurang sih dari hari biasanya tuh makin berkurang dikit gitu. Terus gilirannya kalau udah ada Satpol PP tuh mereka udah bubar kayak mau apa digerebek gitu. Bubar. Iya, bubar gitu, lari-lari mereka. Otomatis bubar berarti ya. Gitu. Aku kan sempet waktu ini tuh aku belanja di Indomaret itu kan. Terus di depannya ada lapangan itu udah pas banget ada polisi, terus banyak pemuda gitu kan lagi ngumpul gitu. Di situ mereka tiba-tiba nyebar gitu. Kataku, ini kenapa sih gitu kan, aku nggak tahu waktu pertama kalinya ada grebek gitu kan gitu. Ya sekitar malam itu mesti ada grebekan gitu. Lihat kayak yang gitu gimana Kak? Kesel nggak sih sebenarnya kalau lihat mereka-mereka yang sebenarnya masih bandel, udah dibilang di rumah aja gitu? Iya, kesel sih apa bandel. Kesel ya? Iya. Ya gimana ya? Karena sebenarnya yang menghambat itu mereka tau nggak sih Kak? Iya, menghambat. Yang bikin, yang malah menghambat kita untuk bisa beraktivitas normal lagi itu sebenarnya mereka-mereka yang bandel ini. Gitu. Harusnya kan karena kalau misalnya mereka bandel, mereka nggak diem di rumah, karena kan kepentingannya mereka juga nggak ada, mereka cuma nongki-nongki doang. Beda sama yang mereka memang tidak bisa melakukan pekerjaannya secara online atau nggak bisa work from home, itu mereka jadi malah biang ininya, virusnya atau enggak. Mungkin bisa jadi mereka itu sehat, tapi ternyata mereka carrier. Mereka membawa virus, akhirnya nyebar deh. Tambah banyak kena, tambah lama kita berada di rumah. Jadi buat kita yang nurut ini, kita harusnya marah sama mereka nih Kak. Iya, seharusnya marah nih ya. Woi, gitu. Gak bisa mungkin. Iya, udah makin lama kita karena tidak kuliah. Makin lama kita ketemu sama doi nih, gimana nih? Woi, doi. Punya Kak, punya. Ntar tanya dulu, punya nih. Enggak sih. Ayo, jawaban jujur apa bohong Kak? Nggak punya. Mending jujur deh Kak, mumpung ini podcast, mending jujur aja. Waduh, kalau jadi ntar yang lihat, kosong nih Kak Vero. Kak Vero kosong nih, ntar banyak yang nge-DM, banyak yang gila. Aduh, susah sih Kak emang, tapi kalau kita musuhan sama orang-orang yang memang bandel, para pemuda-pemuda yang tidak bisa menahan hasratnya untuk nongki-nongki, padahal banyak banget orang yang membutuhkan kerja di lapang, kayak ojol gitu kan. Kan kasihan tuh kalau misalnya makin banyak yang kena, mereka makin nggak nurut, si ojol-ojol nih malah nggak bisa kerja. Tahu nggak Kak yang video si ojol itu ngelindungin makanannya? Dari dari desinfektan. Semprot kan, ya. Pas disemprot dia sampai segitunya gitu loh kerja. Gila banget sih. Terus ada nih yang video yang di Surabaya, daerah Surabaya tuh, kota Surabaya. Ada video polwan, ayo re, engkau mati. Dibungkus plastik re gitu, sampai digituin sama si polwannya gitu. Tapi emang sih harus kayak gitu kan, biar mereka tuh juga ngerti gitu loh seberapa parahnya sih kita kalau penyebaran ini terus menerus kan, itu juga bahaya juga kan sama sama orang tua gitu, nyari kerja gitu, pendapatannya makin berkurang. Padahal Kak, kalau misalnya kita tuh berdiam di rumah, banyak manfaatnya sih, walaupun sedikit boring buat yang biasanya nongki-nongki, tapi akhirnya kan banyak kegiatan yang mungkin terlewatkan karena kita sering berada di luar rumah, akhirnya mungkin bisa dikerjain. Mungkin biasanya yang nggak rajin nulis, akhirnya rajin nulis gitu sih, makin kreatif. Iya, makin kreatif. Terus tadi tuh ada gitu, baca salah satu laman itu isinya ada yang ngasih pernyataan kalau self karantin atau mengkarantina diri itu juga bermanfaat untuk kecantikan. Wih, bener nih. Bener nih. Kayaknya makin putih deh, makin nggak belang. Iya, bener. Pas tadi dibaca ternyata memang
kalau kita di rumah, kita nggak ngapa-ngapain. Akhirnya mengurangi resiko terkena polusi, berdebu di Benar. jalanan. Apalagi mahasiswa-mahasiswa yang mulai seliwer-seliwer, warawiri. Ya, kalau dia di rumah atau kita mengkarantina diri itu makin aman. Terus kita nggak lagi pakai make up. Oh, Jadi ya. emang kulitnya itu bersih. Karena kan kita jarang keluar. Iya, Jadi udah benar. ya udah santai aja sih habis mandi. Ya udah Iya. habis mandi lagi Iya, gitu gitu. doang. Yang kena Terus kena air doang kan makin gitu. lembab karena kan cuma pakai skincare udah tinggal tidur aja Iya, sekalian. bener banget. Dan makin segar. Harusnya mereka tuh mikir kayak gitu ya. Tapi Yes, kalau yes. cowok bisa nggak? Kalau Cowok cowok, juga nggak make up. sih nggak make up. Tapi bisa juga sih kan terhindar dari polusi juga mereka. Bisa sih. Mungkin terlihat lebih tampan Terlihat gitu. lebih tampan. Yang cocok ya bisa komentar ya nanti bisa Yang protes. cowok-cowok bisa komentar. Iya nggak sih, ngerasa nggak sih? Yang cowok apa nih yang berubah? Mungkin yang cowok juga semakin, karena biasanya kalau cowok tuh lebih ekstra kan kegiatannya, tapi kalau Benar. misalnya di rumah aja mereka mungkin lebih banyak menyimpan energi. Pede. Iya. Lebih bisa santai lagi kan mereka. Gitu. Apalagi ya kak ya, banyak sebenarnya kak kalau hikmah mengkarantina diri. Hikmahnya Kalau dari apa ya? kafe apa? Kalau perantauan tuh enak, mereka bisa kumpul sama keluarga kalau udah berhasil mudik gitu kan. Nah, sedangkan aku tidak berhasil mudik. Jadi aku di kosan gitu. Aku di kosan. Ngapain aja di kos? Terus kalau di kos ya kuliah online, kadang ketinggalan kuliah karena lupa hari gitu kan. Kalau kayak gitu kan gile, aku lupa hari. Pernah ketiduran nggak? Enggak sih, bukan ketiduran sih. Ya itu lupa hari karena terlalu santai gitu. Iya enggak sih? Lupa aku ini hari apa sih sebenarnya, ini jadwalnya apa gitu. Betul. Malah kadang dosen itu ngerubah jadwal loh kak. Jadi akhirnya bikin kesel. Kita biasanya santai di jam ini, tiba-tiba nggak ada kabar apa-apa, langsung aja sebentar lagi akan saya mulai perkuliahannya. Ya, tiba-tiba kayak gitu. Wih gitu. Ya. Apalagi absennya nanti dilihat mereka yang aktif gitu misalnya. Wih, gila udah nggak aktif. Bingung tuh yang di WhatsApp mau ngetik apa. Paling bisa-bisanya ntar kalau udah di akhir ngetiknya wassalamualaikum. Dah itu aja. Selesai dah tuh kan aktif, yang penting komentar, yang penting lihat komentar. Yang penting lihat komentar, yang penting ya itu dah viewersnya siapa aja, nanti di absen centang kayak gitu. Tapi sekarang ngomongin masalah social distancing. Biasanya kan salaman nih kak kita. Kakak gimana? Apa masih salaman atau sudah menerapkan? Kalau gini aku iya sih menerapkan ke dosen-dosen itu waktu kemarin sempat beberapa hari yang lalu mau ngambil gambar kayak gini. Jadi udah nggak bersentuhan lagi. Kalau sama teman-teman? Bukan muhrim. Kalau teman-teman kos masih sih ya gitu. Teman-teman kos kan soalnya teman sekamar gitu kan. Anggaplah orang rumah sendiri ya. Nggak apa-apa sih gitu. Iya. Kalau di luar-luar ya salaman aja gitu. Nggak salaman sih. Kakak ini kan lagi ada di zona yang cukup riskan sebenarnya. Aku kemarin khawatir nggak sebenarnya sih? Iya, khawatir banget. Itu kemarin kan sempet juga aku berobat tuh. Aku sempat berobat. Sakit umum sini nih. Nah itu tuh gila, IGD tuh penuh banget, Gap. Dan sekarang tuh masuk rumah sakit wajib pakai masker, terus cuci tangan dulu gitu-gitu. Oh alah. Jadi sekarang kalau masuk rumah sakit dulu biasa aja ya, sekarang harus pakai masker emang? Iya, terus makin sepi banget. Yang mana nih yang sepi kak? Rumah sakit? Iya, rumah sakit. Rumah sakit tuh sepi banget. Dibatasin nggak sih kalau nggak salah ya kak ya? Iya, dibatasin. Aku aja kan seharusnya seharusnya kan aku juga terapi nih. Itu tuh biasanya 2 minggu. Seminggu 2 kali, sekarang diganti seminggu sekali. Oh, gitu. Tapi emang wabah ini menghambat ya, sedikit menghambat banyak pekerjaan. Emang tapi paling kesel sih ngelihat orang-orang yang masih nongki tuh. Iya, masih nongki. Karena temen-temen gitu juga banyak. Ya Allah, iya. Ntar ngomongnya gini biasanya, nggak apa-apa lah. Kan wabah itu juga buatan Tuhan gitu. Coba deh sekali-sekali suruh masuk kandang singa gitu. Sehari aja. Kan sama-sama buatan Tuhan. Mungkin nggak apa-apa, dia mungkin nyawanya ada 9 ya. Iya, kayak gitu. Banget katanya. Katanya nyawa kucing. Gak kesel banget sama mereka yang nggak mau sadar diri. Sebenarnya kita juga malah yang di rumah ini juga pengen keluar gitu loh. Tapi memang kita membatasi diri supaya tidak beresiko dan tidak lebih
lama lagi kita ada di rumah. Aduh, kayaknya di rumah ini pengen pecah kepala kita nih ya Kak ya. Udah Iya tugas bener. ini nggak manusiawi sekali kadang tugas ini dari dosen. Tiba-tiba dikasih aja. Iya sabar ya mahasiswa, ya ampun. Para mahasiswa nih juga nih. Ya, sabar buat para mahasiswa kita menyuarakan ini. Gimana mungkin Kakak mau menambahi ini tugas-tugas online dari dosen? Sedih banget kalau lihat tugas. Iya Bapak, kurangi lah Pak. Masa satu dosen ngasih tugas, satu dosennya juga ngasih tugas. Jadi semuanya ngasih Parah tugas. sih. Habislah kita. Imunnya langsung turun. Imunnya langsung turun. Imunnya turun. Imunnya turun. Padahal harusnya kita tuh padahal kita harusnya tuh di rumah makin sehat. Ini enggak, makin stres. Udah yang lainnya tuh udah ada yang pada main TikTok, yang nggak TikTok sekarang ternama nih gara-gara wabah. Main TikTok berdiri, parah sih. Kesel banget. Mana lagi langka, Kak, menyikapi langka barang. Kakak sempat apa mungkin ada barang-barang pokok yang biasanya nggak beli sekarang akhirnya langka gara-gara. Ya itu apa namanya? Hand sanitizer itu, masker. Tapi ya setidaknya gini sih ya Pak, kalau masker kan kita kan nggak sakit gitu, ya sadar diri lah, jangan borong maskernya kalau nggak sakit. Kan kasihan yang sakit tuh seharusnya. Kasihan yang sakit. Seharusnya mereka yang pakai masker, malah yang sehat yang pakai masker, kan kasihan. Yang sehat. Padahal yang sehat juga nggak kemana-mana sebenarnya sih, cuma ditimbun aja. Apa sih istilahnya tuh? Panic buying ya nggak sih? Hanya mereka nimbun biar mereka juga terselamatkan. Tapi nggak cuma barang-barang kayak gitu Kak, barang-barang ini bahan-bahan pokok juga udah mulai melonjak nih harganya. Iya benar-benar. Dan juga pasar itu terbatas buka. Beberapa toko juga swalayan itu udah terbatas. Aku aja kemarin belanja di mall baru nyampe jam 7 masuk, habis itu ada pemberitahuan jam 8 udah nutup ya Mbak, segera gitu. Ya ampun, baru aja aku masuk mall. Akhirnya buru-buru aku kan belanja gitu. Emang itu juga harusnya jadi kesadaran mereka-mereka sih, biar nggak panik buying, mereka biar nggak nimbun, karena sekarang juga kan sudah mulai sepi, mereka juga harusnya sadar sama yang kelas bawah inilah yang benar-benar membutuhkan. Karena kasihan, gila sekarang gula 18.000 per kilo. Gula? Gula. Iya, nggak apa-apa lah. Hitung-hitung gini menghindari diabetes tuh. Iya, benar. Biar nggak banyak gula. Nggak pakai gula lah ya. Banyak hikmahnya kok. Biar nggak obesitas juga tuh. Mengurangi dosa. Saya semakin besar ini ada di rumah. Udah nggak minum gula nih, Kak. Tapi kenapa kayaknya makin berat ya badan saya? Aduh. Udah mengurangi gula loh ini. Mengurangi. Apa karena self karantina ini ya, Kak? Olahraga nggak? Olahraga nggak? Jawaban jujur apa bohong, Kak? Sekali-sekali minta jawaban bohong gitu. Jujur dong, sekali-kali kebanyakan bohong nih. Olahraga nggak pernah sih, jujur nggak pernah olahraga, sumpah. Berjemur, cuma berjemur doang. Tapi berharapnya berjemur tuh juga bisa nyedot lemak, nggak bisa ternyata ya, sadar diri. Ya Allah, terlalu muluk ya. Ya ampun, dasar manusia nggak ada bersyukurnya. Kira-kira kamu ada tips nggak nih buat teman-teman yang suka nongki-nongki di luar, yang masih suka nongki di luar tuh gimana? Ya sih, tipsnya itu tetap mereka harus sadar diri, karena kemungkinan kita kadang tuh sudah dijelaskan kan bersama banyak dokter juga sudah dijelaskan kalau memang ketika mereka terpapar bisa jadi mereka terpapar virus tapi mereka tidak menimbulkan gejala apapun karena imunnya kuat, tapi mereka berpotensi jadi carrier atau pembawa. Jadi kan kasihan sama mereka-mereka teman-teman di sekitarnya yang mungkin imunnya lebih rendah, akhirnya dia nularin. Jadi stop, berhenti untuk nongki-nongki, hindari keramaian. Bahkan sekarang kan udah banyak yang ditutup juga tempat-tempat nongki itu. Sebenarnya gara-gara mereka sih, gara-gara mereka yang masih bandel ini. Coba mereka nggak bandel mungkin tetap buka, tapi dengan melayani take away biasanya. Jadi nggak boleh dine in, nggak boleh makan di situ, mereka harus take away. Tapi karena ngelihat yang bandel-bandel, akhirnya mau tidak mau harus ditutup. Mereka juga yang nongki-nongki nih, bisa kan bisa sharing kayak gini, bisa lewat video call, atau beberapa aplikasi yang masih memfasilitasi mereka bertemu secara online. Jadi
banyak banget manfaatnya. Mereka dan lebih kinclong kulitnya, ide lebih Iya. sehat. Harusnya Hitung-hitung sih gitu. perawatannya. Nggak usah ke salon Spa, ya kak spa. ya, nggak Heeh, usah ke bener. facial gitu. Diem di rumah aja. Diem di Tahu-tahu rumah ntar udah aja. ngembang aja badannya. Keluar-keluar udah kayak ikan kembung tuh. Oke, Gaby, udah ya. Ya, thank you kak. Terima Teman-teman kasih sudah ya. diajakin Buat teman-teman bareng-bareng. juga See you semoga in the next content kak. ya bisa berhasil social distancing ya. Amin, amin, amin. Segera Semoga cepat sembuh. mereda. Semoga cepat sembuh Indonesia Amin. dan segala negara yang terkena wabah. Oke, Amin. terima kasih Gaby. Terima Bye-bye. kasih juga Kak Vero. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya guys, Lagi. jangan lupa ya klik tombol subscribe. Veronica, try. Dadah.